salam sejahtera untuk rekan-rekan media semuanya. Pada kesempatan hari ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan, saya Catur Irianto sebagai Humas, didampingi juga oleh Pak Barita Lumban Gaul, juga Humas, dan Pak Joko selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Jakarta. Sesuai dengan permintaan saudara yang ingin informasi tentang putusan atas nama terdakwa R, inisial R, maka dengan ini secara resmi kita ingin menyampaikan bahwa putusan atas nama terdakwa R tersebut pada tanggal 17 November 2025 telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan permintaan banding baik dari terdakwa maupun juga dari penuntut umum. Sebagaimana kita ketahui bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yaitu pada intinya menyatakan R itu bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dihukum dengan pidana penjara selama 2 tahun. Tuntutannya, namun oleh pengadilan negeri diputus 1 tahun 6 bulan dan juga pidana denda 200 juta rupiah. Dengan ketentuan subsidiarnya adalah 4 bulan kurungan. Bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 17 November 2025 yang antara lain adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 1057 Pitsus 2024 PN Jakarta Utara tanggal 30 September 2025. Putusan PN-nya, sedangkan untuk putusan pengadilan tingginya dengan nomor 223 Pitsus 2025 PT Jakarta. Tentunya ini ditanyakan bagaimana apakah ini, karena ada yang menanyakan apakah ini banding ditolak atau bagaimana ya. Jadi Pengadilan Tinggi Jakarta telah memeriksa perkara ini. Ada 2 pihak yang mengajukan, baik penuntut umum maupun dari terdakwa. Penuntut umum sendiri sebetulnya menuntut itu adalah 2 tahun. Dan ini juga merupakan keberatan dari penuntut umum bahwa di dalam permohonan bandingnya, di dalam memori bandingnya, mohon dia keberatan terhadap putusan yang 1 tahun 6 bulan ini dan minta agar Pengadilan Tinggi mengubah menjadi 2 tahun. Sedangkan mengenai dari terdakwa R, itu permohonannya adalah agar perbuatannya itu dibebaskan. Artinya tidak maulah dengan 1 tahun 6 bulan. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan oleh majelis, maka telah diputuskan bahwa setelah memperhatikan memori banding baik dari penuntut umum maupun dari terdakwa, yang mana menurut majelis bahwa permohonan terdakwa untuk bebas itu tidak bisa dikabulkan karena keberatan-keberatan yang diajukan sebetulnya juga sudah diajukan di pengadilan negeri dan itu sudah dipertimbangkan, sehingga permohonan untuk bebasnya tidak dikabulkan. Artinya sependapat dengan putusan pengadilan negeri tentang terbuktinya tindak pidana. Namun menurut mengenai pidananya, itu permohonan penuntut umum tadi kan mohon supaya dalam banding itu dirubah menjadi 2 tahun. Tapi hal ini menurut hemat majelis hakim yang memeriksa perkara itu
bahwa hukuman untuk 1 tahun 6 bulan ini sudah memadai, sudah pantas dan adil, telah dipertimbangkan, dan itu akhirnya menjadi keputusan pengadilan tinggi bahwa putusan pidananya tetap. Nah, itu. Jadi itu mengenai perkara R dari pengadilan negeri yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pengajunya. Dan tentu nantinya hak-hak terdakwa maupun penuntut umum ya silakan saja, kalau tidak terima dengan putusan ini tentu akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Itu pengajuan kasasi itu sesuai dengan ketentuan adalah 14 hari setelah diberitahukan. Ini diajukan ke Pengadilan Negeri pengajunya, yaitu Jakarta Utara. Itu untuk kasus yang R. Kemudian saudara-saudara juga tentunya menanyakan tadi banding kontra memori banding, dan baru hari Selasa ya itu diterima oleh Pengadilan Tinggi, dan hari ini berkas sudah berada di tangan majelis hakim yang akan menyidangkan dan memutus perkara tersebut. Jadi tentunya kita menunggu saja lagi, ya tidak bisa kita sampaikan yang lain-lain karena memang ini baru sampai tahap penentuan atau penunjukan majelis dan sudah disampaikan ke tangan majelis. Untuk itu tentu majelis punya waktu untuk nanti memberikan putusan, nanti pada saatnya akan kita sampaikan. Berapa lama mungkin Pak waktunya? Ya, soal berapa lama, kalau menurut SOP-nya itu sebetulnya adalah SOP 3 bulan. Tentu majelis hakim yang tahu ini, karena pada dasarnya juga tidak tertutup kemungkinan ketika banding sudah diajukan itu pihak menyusulkan memori bandingnya. Itu tidak tertutup kemungkinan, karena pada dasarnya memori banding itu tidak merupakan kewajiban, berbeda dengan memori kasasi yang itu harus ada. Tetapi nanti ada tidak ada memori banding ini akan tetap diputus. Namun demikian, kalau ada memori banding menjadi lebih terarah sebetulnya apa yang dijadikan keberatan atau alasan mereka pihak itu mengajukan banding. Jadi lebih terarah. Nah, untuk itu ya kita tunggu saja, mungkin pada saatnya nanti akan kita sampaikan kembali kalau sudah putusan ini sudah putus. Untuk JPU-nya sendiri sudah menyerahkan memori banding juga Pak, karena kan mau mengajukan banding juga ya terkait putusan Nikita Mirzani. Belum jawab aja. Ya. Kas itu ada di majelis kan kami juga tidak punya kompeten untuk menanyakan atau memeriksa itu. Jadi kemungkinannya ada, kemungkinannya tidak. Jadi tadi seperti kita sampaikan bahwa memori banding itu tidak merupakan suatu keharusan. Baik ya. Saya kira cukup. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media. Oh ini bawa teman-teman kita. Oh iya Ismail Pak. IM. Ismail Marzuki IM. Jadi